Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran pada hari ini Bu Wulan mulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai ya dari pembahasan di soal yang pertama. Nah, soal pertama ini membahas tentang kalimat utama. Ini poin yang penting. Kalimat utama itu pasti selalu muncul dalam soal. Pasti. Kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok itu selalu muncul. Jadi kalian harus selalu ingat. Nggak perlu diingat tapi dipahami kalimat utama, ide pokok, gagasan utama itu yang seperti apa. Nah, itu kalian harus paham. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak kalimat utama itu kalimat yang seperti apa? Nah, benar. Jadi kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang biasanya terletak pada bagian awal paragraf atau di akhir paragraf. Juga bisa di awal dan di akhir. Nah, sedangkan kalimat utama itu sebenarnya apa sih? Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi pokok atau inti dari paragraf tersebut. Jadi, caranya bagaimana menemukan? Nah, caranya kalian baca dulu teksnya. Nanti setelah itu kalian amati pada paragraf pertama. Itu merupakan inti bukan dari teks sebelumnya. Gitu ya. Nah, perhatikan ini. Pada soal yang pertama itu, soalnya dulu. Jadi, tipsnya baca dulu soalnya baru ke teksnya. Oke? Kalau bahasa Indonesia itu harus baca dulu soalnya baru ke teksnya. Kalau memang dalam soal itu mengharuskan kita membaca seluruh teksnya, ya udah kita baca, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena bahasa Indonesia itu prinsipnya kalian mau membaca. Oke? Saya bacakan dulu ya soalnya ya. Yang pertama, kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah ini kalimat utamanya pada bagian apa? Oke, saya bahas, saya bacakan teksnya. Kota gede tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia, melebihi Bali, Lombok, dan Kendari. Oke, ketika kalian membaca paragraf pertama ini sudah ada bayangan belum? Apa sih teksnya? Oke, kalau belum ada kita ke teks selanjutnya. Beragam kerajinan perak. Nah, ini mulai menjelaskan ya, yang diolah menjadi beragam bentuk lewat beragam cara dihasilkan di kota gede. Nah, ini sudah mulai membahas atau merinci pada paragraf pertama. Jadi, ketika kalian baca ini sudah bisa menemukan belum? Kalimat utama di mana? Betul, kalimat utamanya pada paragraf atau pada kalimat pertama, yaitu membahas tentang kota gede yang telah menjadi sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia. Nah, pada kalimat berikutnya itu dijelaskan beragam kerajinan perak apa aja yang dihasilkan, lalu sejak tahun berapa, seperti itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang A, pertama, yaitu kalimat utama terletak di paragraf pertama. Baiklah, untuk yang soal nomor 2 saya bacakan dulu soalnya. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah, oke, ini kita disuruh untuk mencari pertanyaan. Berarti kita harus membaca dulu teksnya seperti apa. Bulan bacakan ya. Belajar merupakan kewajiban utama bagi seorang pelajar. Belajar bukanlah mentransfer pengetahuan dari guru. Belajar lebih merupakan aktivitas diri untuk menemukan dan mengonstruksikan pengetahuan dalam otak. Guru hanyalah salah satu sumber belajar yang menjadi mitra dalam belajar. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ketika teksnya seperti itu? Sudah ada bayangan belum? Kalau bulan sih kayaknya ini menanyakan
tentang guru, karena di bagian akhir, di kalimat terakhir itu ditegaskan guru hanyalah salah satu sumber belajar. Oke, kita cek satu-satu, harus dicek satu-satu ya. Yang A, apakah aktivitas diri dalam belajar? Kayaknya enggak ya, bukan ya, kok aktivitas sih, enggak nyambung. Oke. Yang B, apakah fungsi guru dalam belajar? Fungsi guru dalam belajar, fungsi guru dalam belajar, oh kok kayaknya nyambung ya, kayaknya nyambung, tadi juga membahas tentang guru. Oke, kita keep dulu. Lalu yang C, apakah yang dilakukan guru dalam belajar? Apa yang dilakukan guru dalam belajar? Nyambung nggak? Oke, kayak nyambung ya, keep dulu. Apakah arti mitra dalam belajar? Mitra? Kayaknya enggak ya, enggak seperti itu ya. Oke, berarti antara B dan C. B dan C ini semuanya membahas tentang guru. Oke, kita coba baca lagi yang B. Apakah fungsi guru dalam belajar? Fungsi guru itu apa dalam belajar? Oh, guru itu sebagai salah satu sumber belajar yang menjadi mitra dalam belajar. Benar nggak? Coba yang C, apakah yang dilakukan guru dalam belajar? Apa? Guru. Tidak ada jawabannya ya, berarti jawabannya yang B. Fungsi guru itu apa? Yaitu guru sebagai sumber belajar. Itu ya anaknya. Jadi ketika kalian menemukan soal yang mencari jawaban atau mencari pertanyaan kayak gini, kalian harus cocok-cocokkan yang mana, seperti itu. Oke, baiklah, yang nomor 3 ya. Langsung saya bacakan soalnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf di atas adalah. Nah, kalau ada soal kayak gini kan ada kata tidak sesuai, berarti mudah sekali kalian tinggal mencari dari A sampai D ini yang tidak sesuai dengan teks. Kebetulan ini teksnya juga cuma pendek, jadi kalian nggak perlu membaca semua teks, langsung ke poin-poin pilihannya. Oke, kita ya mulai ya. Yang A, saat liburan aku dibelikan tas. Bener gak? Coba kita cocokkan pada teksnya. Saat liburan sekolah aku dibelikan tas sekolah baru. Oke, bener. Berarti bukan itu ya jawabannya. Lalu yang B, tas itu berwarna putih bergaris. Bener gak? Kita baca lagi pada kelanjutnya teksnya itu. Tas itu berwarna hitam. Nah, hitam ya, warna hitam dengan garis-garis putih di bagian bawah. Wah, ini agak rancu, jadi kalian jangan sampai terkecoh. Oke, kita keep dulu yang B. Oke, yang C, tas itu merupakan model terbaru. Bener ya, model tas ini merupakan keluaran terbaru. Keluaran terbaru artinya model terbaru. Bener, berarti bukan C. Lalu yang D, tas itu sebagai hadiah kenaikan kelas. Oke, kita baca lagi. Tas itu diberikan ayah sebagai hadiah kenaikan kelas. Benar, berarti jawabannya bukan D. Nah, kalau dari A, C, dan D udah salah, berarti jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4. Jadi kalau nomor 4 ini soalnya adalah mencari fakta ya, mencari fakta. Nah, kalimat fakta pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Jadi kalau fakta itu benar-benar real, ada data jelasnya, bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalau opini itu hanya sebuah pendapat yang belum tentu benar. Oke, ingat ya, real, bisa dipertanggungjawabkan dan jelas keasliannya, itu fakta. Oke, kalau kayak gini, tips untuk mencari kayak gini itu tipsnya ya kalian baca dulu teks 1 sampai teks 4. Nah, ketika nanti di antara teks 1 sampai teks 4 kalian sudah menemukan satu faktanya, udah stop dulu membaca semuanya. Oke, saya kasih contohnya. 1. Jika turis pergi ke Batu Malang, dapat dipastikan saat pulang membawa oleh-oleh keripik buah. Fakta apa? Cuma pendapat. Bener nggak? Apakah iya ketika orang itu ke Batu Malang pasti bawa oleh-oleh keripik buah? Belum tentu ya. Kalau orang itu punya uang buat beli, ya dia pasti beli. Tapi kalau nggak punya uang, ya nggak akan beli. Kayak gitu. Itu contohnya. Berarti nomor 1 itu bukan fakta. Oke?
kalian sudah menemukan nomor 1 bukan fakta. Artinya dari pilihan A sampai D jangan pilih yang ada nomor 1-nya. Oke. Nah, ini contohnya ini berarti yang ada nomor 1-nya A dan C. Oke, A dan C langsung di pink semuanya. Itu bukan jawabannya. Oke? Oke. Lalu kita baca nomor 2. Aneka keripik buah yang diproduksi rakyat antara lain keripik apel, keripik nangka, dan keripik salak. Ini benar ya? Karena kenapa kok bisa Bulan mengatakan ini benar ya? Ini benar, ini sesuai. Yang diproduksi ya ini ada keripik apel, salak, dan keripik nangka. Ini jelas ketika orang ini mengatakan keripik-keripik ini, ya jelas keripik-keripik ini yang diproduksi. Oke? Kita sudah menemukan 1 fakta. Nomor 2. Langsung cek yang nomor 2 apa? Yang D. Oke. Berarti jawabannya adalah yang D. Bu, kenapa nggak yang A? Loh, tadi kan yang A juga ada 2, tapi kan satunya berupa pendapat, jadi bukan. Itu ya. Oke, baiklah lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada 2 teks. Saya kasih tips ya untuk 2 teks ini. Kita baca dulu ke soalnya. Perbedaan penyajian kedua teks di atas. Nah, masih ingat nggak penyajian? Maksud penyajian itu seperti apa? Masih ingat teori tentang teks berita yang 5W1H? Nah, itu contoh penyajiannya. Jadi ada pertanyaan, kata tanya apa yang cocok untuk teks itu. Itu penyajiannya seperti itu. Caranya gini, ini kan ada 2 berita, yaitu teks pertama dan teks kedua. Oke, nah kita caranya itu langsung ke pilihan. Kita langsung baca dulu soalnya. Kita baca kalimat pertama dulu di teks pertama. Oke. Rakyat Indonesia menyambut gembira kebijakan pemerintah. Kalau ada kalimat kayak gini berarti pertanyaannya siapa yang menyambut gembira kebijakan pemerintah? Nah, siapa? Ya rakyat. Berarti kata tanyanya adalah siapa? Oke. Bu, kok langsung Bulan bisa menemukan siapa? Kenapa nggak bagaimana? Oke, kita cek kalau pakai kata tanya bagaimana. Bagaimana rakyat menyambut gembira kebijakan pemerintah? Bagaimana rakyat menyambut kebijakan pemerintah? Kayak nggak sesuai ya. Kalau bagaimana itu kan lebih ke kronologi, kayak gitu, lebih menceritakan lebih ke apa ya, kayak proses. Itu kan bagaimana. Ini bukan. Oke. Lalu kalau berapa kan lebih ke angka. Itu juga bukan kayak gitu. Jadi langsung ya, kalian harus cerdas gitu. Oh, kalau kayak gini itu berarti pakai kata tanya apa ya, kayak gitu tuh kalian harus cepet nyarinya. Oke. Tadi kan pada kalimat pertama teks berita pertama itu kan kata tanyanya siapa. Oke, kita cari dari A sampai D itu yang kata tanya siapa, pilihannya apa aja. Oh, yang A. Oh, yang B. Oh, yang C. Oh, yang D enggak, yang D itu pakai kata mengapa. Oh, bukan. Berarti kalian harus fokus ke A, B, dan C. Itu yang harus kalian fokuskan. Oke. Nah, kebetulan di sini teks 2 itu kata tanya beda-beda. Ada siapa, bagaimana, kapan. Nah, ini bisa langsung menjawab pertanyaan kalian. Jadi caranya langsung aja baca teks kedua. Pemerintah mengambil kebijakan menurunkan harga BBM. Siapa yang mengambil kebijakan menurunkan harga BBM? Pemerintah. Nyambung ya? Oke. Yang A nyambung ya? Siapa? Itu nyambung ya? Nyambung. Oke, coba dicek yang B. Bagaimana pemerintah menurunkan? Nggak nyambung, nggak bisa. Lalu yang C kapan? Nggak bisa. Berarti jawabannya apa? A. Kayak gitu ya. Oke, baiklah kita lanjut ke nomor 6. Nah, kesimpulan tajuk rencana di atas adalah ding gitu. Tajuk rencana itu apa, Bu? Gitu. Jadi tajuk rencana itu sebuah artikel yang ditulis oleh redaksi tentang suatu kejadian yang baru hangat dibicarakan. Itu
adalah tajuk rencana dan biasanya ada di dalam sebuah koran atau majalah, itu tajuk rencana. Itu ya anak-anakku ya. Oke, makanya baca koran, baca majalah biar kalian tahu. Oke, kesimpulan berarti kita menyimpulkan, berarti kita mengambil poin pentingnya di situ apa, di situ menjelaskan tentang apa, itu kesimpulannya. Itu ya kesimpulannya. Nah, berarti kita harus baca dulu teksnya. Bicara soal hobi, ternyata banyak sekali jenisnya, sehingga muncul banyak klub atau persatuan bagi mereka yang memiliki hobi yang sama. Oke, misalnya mereka yang hobi mengendarai mobil VW, maka muncul VW Club. Nah, bagi yang punya hobi memelihara burung merpati, mungkin bisa mengunjungi situs burung merpati cgb.net kayak gitu. Nah, lalu kesimpulannya apa Bu ini? Nah, kita baca satu-satu ABCD, itu kita baca satu-satu. Oke. Ternyata banyak sekali jenis hobi yang dimiliki masyarakat. Itu kalau kayak gitu itu mewakili seluruh teks enggak ya, enggak mewakili ya kayak gitu. Enggak menjerumus ke apa yang dibicarakan dalam teks itu. Oke. Yang B, klub atau persatuan merupakan wadah bagi orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Ini bukan yang dibicarakan. Ini bukan. Iya kan? Kenapa kok bisa ini ya? Tadi kan membahas tentang hobi kan, hobi yang sama dimasukkan ke dalam satu klub. Itu ya. Oke, kalau masih belum jelas kita baca yang C. Hobi mengendarai VW dan memelihara burung merpati merupakan hobi yang terbanyak. Apa iya? Itu cuma contoh, bukan suatu survei. Itu hanya contoh. Burung dan mobil itu hanya contoh, jadi bukan. Itu nggak mewakili. Oke, yang D, bagi yang memiliki hobi disarankan untuk masuk ke salah satu klub. Kok malah jadi saran sih? Kan ini mencari kesimpulan, bukan mencari saran. Oke, berarti jawabannya apa? Yang B. Kenapa B? Karena B itu mewakili isi dari teks itu. Kesimpulan, keseluruhan itu isinya apa? Yaitu tentang klub atau persatuan sebagai wadah bagi yang memiliki hobi yang sama. Seperti ya. Oke, lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini masih simpulan lagi ya. Kebetulan ini teksnya panjang. Pasti kalian malas ya awalnya baca ya, tapi berusahalah anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian itu biasakan untuk membaca kayak gitu karena besok itu ketika kalian ujian itu bacaan kalian nggak berbentuk kertas kayak gini, tapi bacaan kalian lebih ke visual, jadi mata yang akan cepet lelah, tapi nggak apa-apa, semangat, semoga kalian bisa. Oke, lanjut ya ngomong. Oke, lanjut nomor 7. Simpulan tajuk rencana di atas adalah, nah ini masih tajuk rencana lagi. Jadi kalau mencari simpulan kayak gini gimana? Kalau teksnya panjang, ya udah kalian ambil setiap paragraf itu, kalian ambil yang penting-penting itu tentang apa. Misalnya yang pertama, apapun alasannya, tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh warga Gedung Mulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati terhadap anggota tim proyek PT Semen Gresik sangatlah disesalkan. Nah, ini membahas tentang penyanderaan seorang anggota tim proyek PT Semen Gresik yang dilakukan oleh warga. Oke. Lalu langsung aja ke yang paragraf 2. Pro dan kontra rencana pembangunan pabrik semen di wilayah itu masih terus terjadi. Oh, kalau kayak gini berarti langsung ya. Berarti penyanderaan itu yang dilakukan oleh warga itu karena warga pro dan kontra dengan pembangunan pabrik. Kayak gitu. Oke, kita cek di pilihan A sampai D. Penyanderaan yang dilakukan oleh warga Gedung Mulyo adalah tindakan main hakim. Itu simpulan bukan? Bukan ya, itu malah lebih ke seperti apa ya, seperti pendapat. Oke, yang B, pro dan kontra terhadap rencana pembangunan pabrik semen Gresik di Gedung Mulyo, Kecamatan Sukolilo karena warga takut terjadi kerusakan alam. Tadi membahas ini bukan? Membahas tentang pro dan kontra bukan di teks itu? Iya ya, oke, kita keep dulu, kita C, lihat. Gubernur Bibit Waluyo mengadakan dialog dengan warga Gedung Mulyo supaya tidak terjadi pro dan kontra terhadap rencana.
iya sih mengadakan, tapi lebih tepatnya bukan masalah itu yang dibahas kayak gitu. Adalah masalah yang lebih inti yang akan dibahas. Itu yang D, studi AMDAL dilakukan supaya tidak ada insiden di Gedung Mulyo. Bukan ya? Oke, berarti jawabannya apa? B. Kenapa B, Bu? Ya karena isi dari teks itu membahas tentang pro dan kontra masyarakat tentang pembangunan semen Gresik. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 8. Ternyata banyak banget ya soalnya ya. Kalau dibahas satu-satu nanti videonya panjang. Gak apa-apa, tapi semoga aja nanti videonya bisa cukup. Kalau nggak cukup ya nanti kita di pertemuan selanjutnya. Oke, nomor 8. Kalimat yang menyatakan pendapat. Nah, pendapat ya anak-anak, pendapat berarti belum tentu benar keasliannya dan belum bisa dipertanggungjawabkan, hanya sebuah pendapat atau opini saja. Oke, kalau kayak gini gimana Bu? Ya kita langsung baca teksnya. Ketika nanti di teks awal itu sudah masuk ke pendapat, ya udah kita langsung keep. Kalau di teks awal itu belum masuk pendapat, ya udah berarti kita ring, kita silang. Oke, kita baca ya. Sekolah dikatakan bermutu apabila memenuhi kebutuhan pendidikan para siswanya. Oke, menurut kalian ini fakta apa cuma pendapat? Pendapat. Kenapa? Ini jelas pendapat karena ada kata dikatakan. Oke, dikatakan. Berarti ini belum tentu real, belum tentu seperti ini ya gitu. Ini baru sekolah dikatakan bermutu. Berarti itu kan sebuah pendapat dari seseorang ya. Oke, kita udah menemukan satu pendapat di kalimat pertama. Oke, kita cek kalimat pertama ada pilihan apa aja. O, A, dan B. Oke, kita checklist dulu A dan B. Berarti kalau udah kayak gini kita langsung fokus ya di A dan B. Oke, kita masuk ke kalimat kedua. Sekolah tersebut mempunyai visi yang jelas. Ya, memang sekolah itu harus memiliki visi yang jelas. Itu fakta, harus. Berarti bukan yang A. Oke, berarti kita tinggal punya pilihan yang B. Berarti ya, oke. Pengelolaannya bekerja dengan kepentingan siswa. Sarana dan prasarana tersedia ditambah dengan guru profesional sudah pasti. 7. Berarti jawabannya apa? B. Pertama dan keempat. Itu ya. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ini masih membahas tentang simpulan ya anak-anakku ya. Jadi simpulan, ringkasan itu akan banyak keluar dalam teks ujian. Jadi kalian harus bersabar. Kuncinya apa? Membaca. Oke. Baiklah, simpulan paragraf tersebut adalah, langsung aja, ini nomor 9 ini apa? Membahas tentang apa? Membahas tentang sekolah ideal yang memerlukan keterpaduan dari berbagai komponen. Kok Bulan bisa langsung ke itu? Nah, langsung aja ke kalimat pertama. Sekolah merupakan tempat belajar para siswa secara formal. Dalam usaha menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman, sekolah memerlukan sarana yang memadai, guru yang berdisiplin tinggi, siswa yang tertib dan patuh terhadap peraturan sekolah, serta lingkungan belajar yang nyaman. Oke, berarti kan udah jelas bahwa sekolah yang ideal memerlukan keterpaduan dari komponen. Oke, nomor 10 ya. Kritikan yang tepat terhadap bacaan tersebut adalah, berarti ketika kita menyampaikan sebuah kritikan itu tidak hanya mengkritik aja, harus ada sedikit saran yang kita sampaikan dalam kritikan kita agar kritikan kita itu bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, kalau kayak gini itu Bulan seringnya langsung baca ke pilihannya. Habis menemukan satu di pilihan itu langsung baru ke teksnya. Contohnya kayak gini. Pilihan yang A, seharusnya penggusuran tidak dilakukan pada rakyat miskin. Itu kritikan, tapi kok gak ada solusinya ya. Oke, yang B, penggusuran itu sangat tepat dilakukan untuk menciptakan keindahan kota.
Alhamdulillah pembahasan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Mohon maaf baru 10 soal yang bisa Bu Wulan bahas. Hal ini karena video terlalu panjang, jadi takutnya nanti saat upload video terlalu susah. Dari saya cukup sekian, silahkan diperbaiki kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.